Shalom, selamat sahabat saudara-saudara. Sekali lagi selamat sahabat. Selamat sahabat saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, diberikan kesempatan lagi untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi saya percaya saudara dan saya mengetahui perintah Tuhan, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka pada saat ini saudara-saudara boleh berkumpul dan kita sama-sama memuliakan nama Tuhan di sepanjang satu Sabat yang kudus dan diberkati ini. Saya percaya sungguh bahwa setiap orang yang setia dengan Tuhan, setiap orang yang setia dengan Tuhan dalam hal beribadah, hidupnya diberkati setiap saat. Nafas kehidupan Tuhan percayakan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan pekerjaan. Maka orang itu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Juru Selamat karena dia hidupnya selalu diberkati. Walaupun kadang-kadang kita merasa diri kita tidak diberkati oleh Tuhan, tapi percayalah bahwa setiap pujian iman yang dihadapkan kepada saudara-saudara dan saya, ada berkat Tuhan yang mengalir terus dalam bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Karena kita percaya sungguh Allah kita bukanlah Allah yang menyangkal, atau Allah yang pembohong, atau Allah yang berdusta, tapi Allah yang selalu menepati janjinya kepada umat-umat Tuhan dengan segala keperluan kita masing-masing. Karena Allah adalah Allah, Yesus Kristus adalah ya dan amin, maka Dia memberikan yang terbaik bagi hidup saudara-saudara. Dan kita percaya sungguh ibadah hari Sabat boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu harapan bagi kita untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Maka saya percaya sungguh bahwa saudara-saudara dan saya menjadi umat-umat yang tetap setia dan berserah diri pada Tuhan Yesus. Banyak masalah menimpa umat-umat Tuhan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun ada banyak yang kita rasakan setiap saat, setiap waktu, sampai kadang-kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah yang saya alami ini akan berakhir? Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah ya dan amin dan pasti memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia semakin tidak baik. Maka panggilan rohani bagi saudara dan saya untuk tetap setia, untuk tetap pasrah diri pada Tuhan Yesus. Kepada siapa kita meminta pertolongan kalau bukan hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita memperoleh pertolongan dari surga, dari Dia. Ketika masalah menghadiri kita, ketika masalah dihadapkan kepada kita, siapakah yang kita akan meminta tolong selain Yesus Kristus sajalah tempat saudara dan saya berharap dan percaya kepadanya. Liku-liku kehidupan yang dijalani oleh umat Tuhan, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang dialami. Kadang sedih, kadang senang, kadang tertawa, kadang bersuka cita. Tetapi semuanya itu adalah satu proses di mana umat Tuhan diproses oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang tetap kuat, setia di dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dan tetap mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada niat sekalipun untuk meninggalkan kebenaran, tetapi tetap setia di dalam kebenaran, tetap setia di dalam hari Sabat, tetap setia untuk datang beribadah. Itulah panggilan bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena ada satu waktunya umat-umat Tuhan hidup dalam kesengsaraan, tapi sungguh percaya kepada Allah bahwa ketika itu menimpa kepada kita semua, kita punya satu pengharapan, kita punya satu pengharapan di dalam Yesus Kristus yang memberikan kelegaan dan kelepasan bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pergantian hari, dari hari ke hari yang berikutnya sangat cepat. Baru saja satu Sabat kemarin kita beribadah, dan tidak terasa bahwa Sabat ini kita boleh berkumpul lagi. Pergantian hari dari hari ke hari, dari hari Minggu ke hari Senin, hari Senin ke hari Selasa dan seterusnya, sangat begitu cepat sehingga kita seakan-akan tutup mata buka mata sudah tiba pada hari Sabat. Bukankah itu menjadi satu berita baik bagi kita semua? Bukankah itu menjadi satu sukacita yang besar bagi kita semua untuk sama-sama berkumpul, sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan.
Sudah lama kita terpisah, 6 hari kita terpisah, tidak terhubung, tidak terkoneksi oleh hubungan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kekeluargaan sebagai umat-umat Tuhan. Dan hari ini kita berjumpa lagi, kita berkumpul lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkabaran firman Tuhan pada sabat ini saya ambil dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Perkabaran firman Tuhan pada sabat ini saya ambil dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan judul perikop adalah panggilan untuk kita menderita. Saudara-saudara, berapa di antara saudara dan saya sering mengalami penderitaan? Penderitaan yang saudara alami tidak seberapa yang dialami oleh Yesus. Penderitaan saudara tidak seberapa yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam kesengsaraan ketika memberitakan Injil Tuhan. Pada saat penderitaan menimpa kita, kesusahan menimpa kita, ada satu sosok ilahi yang dapat menolong kita, memberikan jalan keluar, adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop di atas, dari perikop 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, maka kita dapati ada dua pokok penting dari ayat ini, yaitu yang pertama sikap rela untuk berkorban dan sikap penyerahan kepada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat ke-13 kita dapati ada dua pokok penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Ialah yang pertama sikap rela untuk berkorban, sikap rela untuk berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, berkorban untuk kemajuan gereja ini, berkorban untuk anggota jemaat, menopang satu dengan yang lain. Karena orang yang berkorban kepada Tuhan, orang yang berkorban dia tidak akan kekurangan apa-apa, tapi dia hidup dengan kecukupan yang telah Tuhan berikan kepada dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sikap penyerahan kepada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Orang Kristen, saudara-saudara saya, harus menjadi umat yang membawa damai, menjadi umat yang hidup di tengah-tengah situasi kehidupan orang lain duniawi ini, harus menjadi damai, harus membawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kedua pokok berikut ini tercantum 6 langkah iman yang perlu kita simak, yaitu yang pertama ialah rela menerima setiap keadaan. Ayatnya yang kedua, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh sebab kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius untuk menjadi apa? Untuk menjadi kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Timotius dalam kehidupannya sehari-hari, dalam menempuh kehidupan pelayanan. Ada banyak tantangan. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius ialah menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya kita rela menerima setiap keadaan yang menimpa kehidupan kita. Kita rela untuk sesuatu yang terjadi atas diri kita, dan kita rela dalam keadaan ini. Itulah sebabnya kita harus menjadi kuat. Kita harus menjadi kuat untuk mempraktekkan kehidupan kekristenan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rela menerima setiap keadaan susah, kita rela menerima. Keadaan yang senang, kita juga ikut senang dalam menerimanya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, ialah saudara dan saya tetap menjadi orang umat Tuhan yang rela menerima keadaan apapun. Dan yang berikut adalah rela menerima setiap firman Tuhan. Masih ayatnya yang kedua, yaitu ayatnya yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar
percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cukup, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudaraku, kita rela menerima firman Tuhan. Setiap perkabaran firman Tuhan yang kita dapatkan, biarlah itu menjadi satu tuntunan dalam kehidupan umat-umat Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rela menerima setiap tantangan dan masalah. Ada masalah yang dihadapkan kepada kita, ada masalah yang saudara alami, tetap rela menerimanya, rela untuk mengalaminya. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saat masalah menimpa kehidupan kita, mengucap syukur saja dalam segala hal, karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai apa, saudara-saudara? Anggap itu sebagai satu kebahagiaan dalam ketika kita menghadapi pencobaan. Amin. Saat kita menghadapi pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu hal yang lumrah, jadi setiap dialami oleh umat-umat Tuhan dimanapun dan di kapanpun. Jadi saudara-saudaraku, sikap rela untuk berkorban, sikap rela untuk menerima setiap tantangan dan masalah adalah satu ciri khas yang sering dialami oleh umat-umat Tuhan, sering dihadapkan kepada umat-umat Tuhan. Karena Yesus tahu kita mampu untuk melakukannya, mampu untuk menyelesaikannya, maka dia berikan itu. Dia berikan itu supaya iman kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua di dalam bacaan ini, dalam bacaan kita ini, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bagian yang kedua adalah rela gagal. Ayatnya yang ketiga. Ikutlah menderita ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi saudara-saudaraku, intinya adalah umat Tuhan rela gagal dalam menghadapi apapun dan rela menderita menerima apapun. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang menang adalah orang-orang yang rela mengalah. Matius 5 ayatnya yang ke-39. Matius 5 ayat yang ke-39 berkata, Matius 5 ayatnya yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar di pipi kanan, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menang adalah orang yang rela mengalah, orang yang ingin hidup rela mati. Matius 10 ayat yang ke-39. Jadi saudara-saudara, apapun yang dialami oleh umat-umat Tuhan, tetap rela untuk menerimanya dengan penuh sukacita. Oleh sebab ada kebahagiaan, ada sukacita besar bagi mereka yang diperoleh kebahagiaan sukacita. Tantangan masalah hidup dialami oleh setiap umat manusia, tapi kita bersyukur bangga bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rela menderita, orang yang rela untuk mengalah, dan orang yang ingin hidup rela mati di dalam Tuhan. Matius 10 ayatnya yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan
kita memperoleh sukacita besar di dalam Tuhan, kebahagiaan dalam Tuhan ketika kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga melalui nas bacaan kita ini 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pelajaran yang ketiga adalah persiapan setiap hari. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan pengertian segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat dalam hari-hari yang kita jalani ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disiplin tinggi seperti seorang olahragawan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Sabar menanti hasil seperti seorang petani, patuh pada atasnya seperti seorang prajurit. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus menekankan kepada Timotius untuk hidup menderita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan, hiduplah menderita. Apapun penderitaan, apapun yang kita alami, masih ada Yesus yang rela memberikan petunjuk jalan keluar dalam setiap menghadapi masalah hidup yang saudara dan saya alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Sabar dalam menghadapi tantangan iman yang dihadapkan kepada kita. Dan yang berikut adalah melalui nats ini 2 Timotius 2 ayat 1-13. Bagian yang keempat adalah Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan hidup kita. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi saudara, walaupun penderitaan Paulus katakan kepada Timotius, aku dirantai, aku dipenjarakan dan sebagainya, tetapi pemberitaan Injil tidak dibelenggu. Walaupun dia dibelenggu dan sebagainya, tetapi dia tetap kuat di dalam pengharapannya, di dalam iman yang dia percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injil Yesus Kristus. Kita memiliki beban untuk mengorbankan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kita memiliki satu tugas tanggung jawab yang besar untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil Tuhan. Saudara dan saya memiliki tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil bagi banyak orang, agar mereka pun dapat menerima, mendengarkan akan pekabaran Tuhan, pekabaran Injil Tuhan dari kita yang kita sampaikan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan hidup kita. Memberitakan Injil adalah tujuan utama Rasul Paulus. Itulah tujuan utama dia dalam memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Apa prioritas utama kita? Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini, saudara-saudara? Apakah kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja, mencari uang, atau kalau di sela-sela pekerjaan kita menginjil bagi Tuhan? Kita bersaksi akan namanya, memberitakan sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa memberitakan Injil adalah tujuan utama Rasul Paulus, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dan tujuan hidup anak Tuhan adalah kemuliaan Kristus.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan Kristus sajalah yang tujuan hidup kita, yang tujuan daripada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan memberitakan Injil adalah tujuan hidup kita. Memberitakan Injil adalah gaya lifestyle hidup kita, yang mana kita harus berubah sikap kita, berubah akan kehidupan kita dengan cara-cara yang sesuai dengan Alkitab. Maka kita menjadi saksi Allah memberitakan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kelima, lakukanlah bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia pun juga akan menyangkal kita. Kita harus mengakui Yesus di depan banyak orang. Jangan malu kalau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan malu ketika ditanya agamamu, terus engkau menjawab dengan malu-malu. Percayalah bahwa setiap orang yang mengakui Tuhan di depan Tuhan juga mengakui Dia di depan Bapa. Itulah sebabnya jangan pernah malu untuk menerima atau memberitakan akan kabar Tuhan bagi banyak orang. Lakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah bertekun, bagian kita adalah setia. Bertekun, setia dalam segala sesuatu, dalam hal beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita ada di gereja ini, itu artinya kita sementara disediakan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita sementara disediakan untuk bersama-sama dengan keluarga masuk dalam kerajaan surga. Tetapi saudaraku, ada yang perlu harus diingat, ialah tetap setia menjadi umat Tuhan dalam kehidupan ini. Lakukanlah bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Lakukan bagian Bapak Ibu saudara-saudara, dan Allah melakukan bagiannya bagi saudara saya. Masyurkan namanya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi saudara saya. Dan bagian kita adalah bertekun. Apa bagian kita? Adalah bertekun. Tekun di dalam ibadah, tekun di dalam memberitakan Injil, tekun untuk datang ke gereja, beribadah bersama-sama. Itulah bagian kita untuk kita lakukan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadikan pelayannya. Jadi saudara yang berbahagia dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat dan sabar dalam menghadapi situasi yang ada. Tetap teguh, tidak goyang, tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tetapi kita tetap memberitakan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Bawa Injil Tuhan dimanapun kita berada. Wartakan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Bagian kita adalah setia. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan menolak kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengadakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, tetap setia, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Karena kita setia, maka Dia memberikannya kepada saudara-saudara. Kalau saudara dan saya seandainya tidak setia, kita tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Tapi dasarnya dari sini adalah mengimani Yesus
dan tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan, tetap setia dalam ajaran Tuhan, tetap setia dengan gereja ini, maka saudara dan saya dia anugerai mahkota kehidupan yang layak, pantas untuk mendapatkannya. Oleh sebab kita telah diyakini oleh Tuhan, diyakinkan oleh Tuhan bahwa kita setia di dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Saudara-saudaraku, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ingat, jangan berharap pada manusia. Kenapa? Kalau saudara dan saya mengandalkan manusia, pasti kita kecewa. Mengandalkan manusia, pasti kita kecewa. Tapi mengandalkan Yesus, mungkin lambat, jawabannya lambat, tapi pasti itu kita dapatkan. Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini, dan bermazmur bagi Allah kita selagi kita ada di atas muka bumi ini. Dan selama kita hidup untuk Tuhan. Selama kita hidup untuk memberitakan Tuhan kepada banyak orang dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Kristus. Dan berharaplah pada Tuhan. Karena berharap pada manusia pasti kita kecewa, tapi berharap kepada Tuhan pasti ada yang bahagia penuh pengharapan. Berharaplah pada Tuhan. Amsal 3, dalam buku Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Akui Dia dalam segala hal, dalam segala tingkah laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita menjadi umat yang tetap setia dan tetap percaya pada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Ada manfaat kita bersama, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.